Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo, Ibu Sri Suwarsi SPD MPD yang kami hormati, dan seluruh peserta orientasi P3K yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan saya Yayah Nurhayati selaku MC pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara seminar dari awal hingga akhir nanti. Selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara seminar pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, paparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab, umpan balik, saran maupun kritik. Yang keempat, pengesahan laporan rencana hasil kerja. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara seminar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meniti acara yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Utamiati. Kepada beliau, Ibu Sri Utamiati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Sri Suwarsi SPD MPD selaku mentor dalam seminar pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Angkatan 26 tahun 2024. Yang saya hormati pula Ibu Yayah Budiar, Ibu Yayah Nurhayati SPD, dan Ibu Diah Perlito SPD selaku rekan kerja, juga rekan senasib seperjuangan di dalam. Selanjutnya, sebelum saya mulai presentasi, marilah ibu-ibu kami ajak untuk senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita, yang berupa kesehatan, keselamatan, ketentraman, juga rezeki yang cukup, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa hadir di seminar siang hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu kali. Bahwasanya saya bisa melewati atau mengikuti orientasi pengenalan P3K untuk tahun 2024 ini, meskipun kondisi sudah tua, akan tetapi alhamdulillah awal-awalnya saya sempat mengalami hambatan, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya di seminar ini mestinya saya melaporkan keseluruhan dari hasil laporan, akan tetapi arahan dari panitia penyelenggara orientasi diminta agar peserta orientasi cukup memaparkan bab 4 saja, yaitu tentang pengelolaan kinerja pegawai. Kita langsung saja pada materi. Yang pertama adalah judul laporan. Kembali ke judul laporan. Laporan ini kami beri judul
P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dibacakan karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal. Kemudian langsung pada tujuan orientasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa ASN P3K yang baru diangkat semuanya wajib mengikuti orientasi. Kalau yang dulu PNS itu istilahnya prajabatan atau latsar, pelatihan dasar. Akan tetapi untuk P3K ini istilahnya baru yaitu orientasi. Jadi semua harus mengikuti, tidak boleh tidak. Adapun tujuan orientasi ini tidak lain, satu, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan teman sekerja, atasan dan siswa. Next. Selanjutnya, sasaran kinerja pegawai. Seperti kita ketahui bersama bahwa ASN P3K yang baik dan bertanggung jawab mestinya harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aturan perundang-undangan yang digunakan di dalam pengelolaan kinerja pegawai yaitu diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Selanjutnya ini ada tabel rencana hasil kerja. Di tabel ini menggambarkan pengelolaan kinerja pegawai. Maaf ya. Untuk tabel ini menggambarkan pengelolaan kinerja pegawai yang dibuat suatu tabel. Tabel ini ada 9. Kemudian cara mengisinya, nomor 1 itu diisi dengan nomor urut butir-butir RHK atau butir-butir rencana hasil kerja. Kemudian untuk kolom 2 itu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Maksudnya itu rencana daripada pimpinan atau kepala sekolah yang diintervensi, maksudnya yang harus juga dilaksanakan oleh bawahannya, yaitu seorang guru. Jadi kolom 1 itu merupakan rencana kerja kepala sekolah. Adapun kolom 2 itu menunjukkan rencana kerja seorang guru, yang mana rencana kerja seorang guru ini merupakan turunan dari rencana kerja pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian kolom 3 yaitu aspek. Aspek di sini merupakan aspek di sini menunjukkan kuantitas, kualitas dan waktu. Jadi apa yang akan direncanakan itu harus direncana dengan sungguh-sungguh, harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sehingga pelaksanaannya sesuai dengan harapan, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu ini merupakan atau diisi ya, maaf, ini jumlah laporan dokumen perencanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Jadi indikator ini contohnya misalkan pembuatan
modul ajar dan CP. Targetnya ini ada 3 dokumen. Sedang kualitas ini diharapkan ASN bisa melaksanakan keseluruhannya, sehingga kalau bisa menyelesaikan keseluruhannya nanti targetnya 100% harus tercapai. Kemudian waktu itu pelaksanaannya itu selama 1 semester atau 6 bulan. Kemudian kolom 7 yaitu kegiatan dan tahapan. Kegiatan dan tahapan ini tidak lain adalah kegiatan kita waktu mengajar di kelas. Kegiatan tersebut tidak perlu dibuat penjelasan yang detail, karena kalau diberikan penjelasan yang detail nanti memakan waktu dan tempat, maka ini kami kosongi. Dan memang arahan dari panitia penyelenggara untuk dikosongi. Kemudian yang terakhir, penerapan nilai berakhlak. Jadi apa yang sudah kita lakukan di kelas itu diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang berakhlak. Contohnya, ketika seorang guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini seorang guru tidak hanya dikerjakan sendiri, akan tetapi seorang guru mesti harus berdiskusi dulu dengan teman se-MGMP, sehingga apa yang akan disampaikan di depan kelas itu sudah sesuai dan sudah betul. Kalau sudah betul, mantap, kita yakin enak dalam menyampaikannya, tidak ada keraguan lagi. Dalam hal ini maka keterangan di dalam kolom itu ya terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah kolaboratif. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan kerja yang kondusif, harmonis. Yang ketiga, berinovasi dan mengembangkan kreativitas, itu bisa dikatakan adaptif. Nah, itu contoh pengisian RHK, maaf. Selanjutnya, yang terakhir saja, Bu. Okay. Mungkin hanya ini, Bapak Ibu, presentasi yang perlu saya sampaikan. Yang intinya, seorang ASN itu betul-betul harus tahu tugas dan fungsinya. Selain tahu tugas dan fungsinya, juga harus bisa membuat rencana kerja yang sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Demikian materi dari saya. Barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Ini ada Terima atas pemaparannya, cekar sekali pantunnya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang akan nanti disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Diah Purwati. Monggo Bu Diah. Sekali Bu Utami, di sini yang akan saya tanyakan, dalam membentuk RHK atau membuat RHK itu merupakan salah satu tugas ASN ya, P3K. Sekiranya tantangan, hambatan atau kendala apa yang dihadapi dalam menyusun RHK itu? Terima kasih. Atas pertanyaan dari Ibu Diah, ya. Tadi Ibu Diah memberikan pertanyaan bagaimana tantangan ketika membuat RHK. Ya,
terus terang Ibu, bahwasanya di dalam membuat RHK ini sebetulnya intinya itu mudah, dengan catatan kalau kita sudah paham. Nah, untuk bisa paham itu memang kita harus mau belajar memahami langkah-langkah yang sudah diberikan. Jadi semuanya, baik tidak hanya RHK saja, apa saja, kalau kita mau membaca dan memahami langkah-langkah yang sudah disiapkan, itu insya Allah akan mudah. Hanya saja yang menjadi hambatan itu karena kebanyakan ASN, apalagi yang tua, itu boraro, kadang-kadang mau membaca saja males. Nah, karena tidak mau membaca, tidak mau memahami, akhirnya ya sepertinya ada kendala, sepertinya ini masalah besar. Padahal sebetulnya itu bisa dibaca, Bu. Ya. Tapi kalau sudah tidak mau membaca, tidak memahami, besok tak penggarapikan cakung, itu nanti selamanya akan menjadi beban terus. Jadi memang ya, seorang ASN itu harus betul-betul dituntut untuk kompeten terus, meskipun sudah tua, harus. Demikian Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Utami atas jawabannya. Beliau sudah terjawab ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya barangkali nanti ada umpan balik dari Ibu Sri Suwarsi, baik saran maupun kritik. Monggo Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan saya Ibu Sri Utamiati SPDSE, rekan-rekan P3K yang saya banggakan juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti, membersamai kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan bangga pada rekan saya Ibu Sri Utamiati SPDSE. Jadi dengan semangat yang luar biasa ya, ini juga memberikan semangat pada diri saya sendiri pada dasarnya ya, dan teman-teman yang lain, utamanya teman-teman P3K yang belum mengikuti kegiatan ini. Nah, yang selanjutnya saya menyampaikan yang ingin saya sampaikan pertama kali, sesuai, tidak usah panjang-panjang, sesuai dengan regulasi atau penilaian ya, dalam seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan saja ada 3 di sini ya. Yang pertama yaitu kualitas kegiatan, selanjutnya kualitas makalah dan kualitas komunikasi. Nah, secara umum di sini dari kualitas kegiatan ini saya mengikuti benar ya dari pengumuman, karena pengumuman juga di share juga di kepala sekolah, kemudian aktifnya Ibu Sri Utamiati menyampaikan kepada kepala sekolah. Maka saya diam saja bagaimana, apakah Bu Utami ini pasif apa aktif. Ya, ternyata beliau sangat aktif, begitu mendapat informasi langsung laporan kepada kepala sekolah. Demikian juga ada kegiatan orientasi yang diawali dengan YUM tanggal 27 sampai 30 laporan mengenai kegiatan tersebut, dan jauh-jauh hari sudah menyampaikan persiapan untuk kegiatan laporan ini. Nah, ini alhamdulillah aktifnya beliau ya yang membuat semangat saya secara pribadi juga ya untuk
mengikuti semangatnya beliau. Nah, ini ya yang pertama ini, jadi kegiatan, kualitas kegiatannya alhamdulillah kualitasnya sangat baik dengan keaktifan beliau mengikuti informasi-informasi yang disampaikan, kemudian jemput bola, laporan ke kepala sekolah, kemudian mengikuti secara intens kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari pengumuman, dari proses kegiatan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ini, yaitu menyampaikan seminar tentang orientasi pengenalan nilai dan etika ini ya. Nah ini alhamdulillah ini kualitasnya luar biasa Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu kualitas makalah. Ini tadi sudah saya baca ya. Alhamdulillah kualitasnya juga sudah memenuhi, karena saya guru bahasa Indonesia ya, jadi sekalian saya juga menilai ini isinya sudah memenuhi dan bahasanya. Yang penting kan juga bahasanya, isinya mungkin formanya sudah di sana, bahasanya tata tulisnya juga sudah memenuhi ya. Yang isinya ini sudah sesuai ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan etika, nilai dan etika dari pegawai, nilai dan etika pegawai di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini alhamdulillah, jadi baik kualitasnya ya tadi ya, kualitas kegiatan maupun kualitas makalah ini sudah sesuai dengan pengenalan, orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai di instansi Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan, berakhlak kita ASN itu harus berakhlak, yang berakhlak itu sudah dirinci ya, apa saja itu baik, penuh ya, luas maknanya dari yang telah disampaikan tadi, berakhlak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kualitas komunikasi. Alhamdulillah ini yang luar biasa komunikasinya. Kita mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Bu Utami tadi dengan jelas, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN, utamanya di sini P3K. Dan yang terpenting menekankan kembali bahwa beliau juga menyatakan bahwa apa yang kita hadapi di sini yang terpenting itu bukanlah sekedar uraian-uraian yang telah diuraikan dalam lembaran-lembaran kertas ini ya, atau laporan-laporan online, tapi yang utama di sini adalah proses dan hasil kerjanya. Nah intinya itu tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar uraian-uraian ya, membuat perangkat-perangkat ya dan administrasinya, tetapi yang dipentingkan di sini adalah proses bagaimana kita seorang ASN dalam hal ini adalah guru nanti bisa berkolaborasi ya dengan atasan, dengan sesama rekan ya, ataupun dengan para siswa. Sehingga dari proses yang komunikatif ini, insya Allah nanti hasilnya juga akan menjadi maksimal. Maka yang dipentingkan di sini tadi adalah komunikasi, seperti tadi yang ditanyakan oleh Ibu Dinia, ya, bagaimana hambatan dalam membuat HKI. Yang pertama, mau meningkatkan literasi, membaca, sehingga akan bisa memahami apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kalau kita kesulitan yang kita baca, literasi kita kok sekali, dua kali, tiga kali kok belum paham, kita harus komunikasi. Komunikasi dengan rekan sejawat. Nah ini yang utama, kita harus meningkatkan literasi. Kalau kita tidak paham tentang apa yang kita baca, kita harus mau berkomunikasi, sehingga kerjasama ini, komunikasi akhirnya kerjasama ini yang diharapkan nanti akan bisa meningkatkan kualitas kinerja kita.
ini mungkin Ibu selamat kepada Ibu Sri Utamati SPD SP ya, dengan demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Suarsih atas tanggapan umpan balik saran dan kritiknya. Selanjutnya pengesahan laporan hasil kerja yang akan disahkan oleh Ibu Sri Suarsih SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo. Seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja BPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sudah selesai kita lewati. Sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf bila ada tutur kata dan tindak lanjut yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.